Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, marilah kita pada kesempatan ini kita mulai perkuliahan kita yaitu tentang diagnosis problem kepemimpinan dan kolaborasi manajerial di sektor pendidikan, serta bagaimana perumusan solusi berbasis nilai-nilai keislaman dan juga nilai kebangsaan. Nah, kepemimpinan dan kolaborasi itu merupakan dua pilar utama penentu kinerja dan berkelanjutan suatu organisasi, terutama di sektor pendidikan. Nah, kepemimpinan kepala sekolah atau juga rektor itu sangat menentukan kualitas lulusan dan adaptasi institusi terhadap perubahan zaman. Dalam konteks bangsa kita, bangsa Indonesia, nah, tantangan kepemimpinan modern ini perlu disikapi dengan kerangka solusi yang kokoh, yaitu mengintegrasikan antara nilai-nilai keislaman yang universal dan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila yang menjadi pondasi negara. Maka dari itu tujuan daripada kajian ini kita akan mendiagnosis masalah-masalah krusial dalam kepemimpinan pendidikan dan bagaimana kita merumuskan kerangka solusi terpadunya. Ini karena tadi bahasanya dalam tapi solusi ini belum ada problemnya. Nah, inilah diantaranya teman-teman sekalian. Jadi hal yang berhubungan dengan diagnosis problem, kepemimpinan, dan kolaborasi manajerial di sektor pendidikan. Serta bagaimana perumusan solusi berbasis nilai-nilai keislaman dan nilai kebangsaan. Nah, perlu sekali pada kesempatan tadi sudah disampaikan bahwa eh, bagaimana urgensinya kepemimpinan dan urgensinya kolaborasi. Di mana di situ bagaimana pilar organisasi pendidikan. Kepemimpinan dan kolaborasi itu adalah pilar utama menentukan kinerja dan juga keberlanjutan sebuah organisasi pendidikan. Nah, tantangan kepemimpinan modern itu menghadapi krisis integritas, kurangnya visi strategis, otoritarianisme, dan juga problem kolaborasi. Nah, karena itu perlu ada pengintegrasian nilai dan ini sebagai solusi. Bagaimana mengintegrasikan nilai keislaman dan kebangsaan sebagai pondasi etika dan strategi kepemimpinan. Baik, berikutnya eh, diagnosis problem kepemimpinan pendidikan. Ini di bagian 1. Kepemimpinan yang ideal berintegritas, visioner, dan mampu menggerakkan potensi sumber daya manusia. Nah, integrasi itu adalah pondasi kepercayaan. Nah, pilar moral dan etika pemimpin. Konsistensi perkataan dan perbuatan, kemudian membangun kepercayaan, keadilan prosedural dan juga ketahanan organisasi dari moral hazard. Dan ini adalah yang terpenting bagaimana sebagai prasyarat untuk membangun sebuah kepercayaan. Yang berikutnya bagaimana mengatasi ketiadaan share purpose. Maka ini dibutuhkan adalah visioner, penentu arah organisasi, kemampuan melihat jauh ke depan. Itu merumuskan gambaran masa depan yang jelas dan inspiratif. Dan ini menjadi kompas strategis ya, untuk membentuk tujuan bersama dan juga memberikan makna pada sebuah misi. Nah, kemudian berikutnya menciptakan inisiatif dari bawah.
yaitu menggerakkan potensi sumber daya manusia dengan pemberdayaan dan juga pengembangan, yaitu fokus pada pemberdayaan dan pengembangan diri dari pengikut, kemudian pemimpin itu sebagai pelatih, pemimpin itu sebagai mentor dan juga sebagai fasilitator. Sehingga ada pendelegasian wewenang untuk mengembangkan kapasitas dan juga mendorong inovasi. Nah, kemudian bagaimana problem spesifik kepemimpinan pendidikan hari ini? Nah, problem spesifik kepemimpinan pendidikan itu diantaranya adalah krisis integritas, moral hajat, etika, dan kepercayaan. Bagaimana di dalamnya terjadi penyalahgunaan dana, nepotisme, jabatan, atau pemalsuan data akreditasi. Nah, ini adalah merusak etika akademik dan juga kepercayaan publik. Yang kedua adalah kediktatoran. Masalah kediktatoran dan otoritarianisme. Ini otonomi pendidik. Kadang-kadang pemaksaan kurikulum atau metode pengajaran tanpa partisipasi itu akan mematikan kreativitas dan juga memicu resistensi. Nah, problem spesifik berikutnya adalah kepemimpinan transaksional semu. Ini kaitannya dengan mutu dan substansi. Yang fokusnya adalah pada target administratif dan juga seremonial tanpa perubahan substansial pada mutu pembelajaran. Nah, kemudian yang kelemahan yang visioner dan juga strategis pembelajaran. Ini kaitannya dengan visi dan adaptasi. Jadi ketidakmampuan merumuskan visi adaptif. Misalnya untuk bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0. Jadi hanya fokus pada operasional tradisional saja. Dan berikutnya problemnya adalah harmoni dan stabilitas. Kegagalan manajemen konflik pendidik. Jadi ketidakmampuan menengahi konflik antar guru, antar dosen, mengganggu stabilitas akademik dan juga profesionalisme. Nah, diagnosis yang berikutnya itu ada diagnosis problem kolaborasi manajerial. Nah, kolaborasi manajerial di pendidikan itu melibatkan interaksi antar kepala sekolah, rektor, guru, staf administrasi, juga komite sekolah. Nah, proses ini mencakup sinkronisasi sumber daya, pertukaran informasi strategis, dan juga pengambilan keputusan kolektif lintas fungsi. Yang tujuannya adalah efisiensi operasional dan pencapaian tujuan strategis organisasi secara holistik. Nah, kolaborasi yang gagal itu dapat melumpuhkan organisasi. Nah, implikasi kegagalan kolaborasinya adalah ada silo mentality, mentalitas berkotak-kotak. Kemudian yang kedua lack of trust, rendahnya kepercayaan. Kemudian komunikasi horizontal yang buruk. Kemudian perbedaan prioritas dan ego sektoral. Lalu yang berikutnya adalah ketiadaan share purpose. Nah, keterkaitan dengan kinerja organisasi, bahwa kegagalan kolaborasi manajerial dapat secara langsung berdampak negatif, mengganggu kinerja organisasi pendidikan, dan menghambat pencapaian tujuan strategis. Kolaborasi yang efektif esensial adalah untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan juga keunggulan lembaga. Nah, kemudian ada problem spesifik. Nah, problem spesifik yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan. Tadi sudah ya, kemudian yang berikutnya problem spesifik kolaborasi manajerial di lingkungan pendidikan.
Yang tadi sudah disebutkan berbagai hambatan ini menghambat kolaborasi efektif di sektor pendidikan. Yang kemudian mempengaruhi sinergi dan juga penerapan tujuan bersama. Tadi disebutkan silo mentality, mentalitas kotak-kotak. Unit atau tim bekerja secara terpisah. Fokus pada target sendiri serta enggan berbagai informasi dan juga program. Yang kedua, lack of trust, rendahnya kepercayaan. Ketidakpercayaan antar stakeholder, baik itu guru, komite, manajemen, ini menghambat komunikasi dan keterbukaan informasi. Lalu yang berikutnya adalah alur komunikasi antar jenjang atau tim yang lambat. Ini menyebabkan ketidaksinkronan materi ajar dan koordinasi yang buruk. Yang berikutnya adalah perbedaan prioritas dan ego sektoral. Nah, di mana di situ ada konflik prioritas dan ego antar individu atau unit. Nah, misalnya tentang penolakan metode baru menghambat kemajuan bersama. Yang berikutnya adalah ketiadaan share purpose. Tidak punya keyakinan bersama tentang tujuan ideal. Misalnya tentang profil lulusan. Membuat kolaborasi itu terasa dipaksakan. Nah, kemudian kita bisa merumuskan beberapa solusi ya berbasis nilai keislaman. Nah, misalkan solusi pertama tentang amanah. Dalam konteks kepemimpinan, maka pemimpin wajib menjaga integritas dalam pengelolaan dana pendidikan dan aset sekolah, serta menjauhi penyalahgunaan wewenang akademik. Dan amanah dalam berkolaborasi di mana di situ membangun budaya kerja yang didasarkan pada kepercayaan penuh antar guru dan staf, terutama dalam hal kerahasiaan data siswa dan juga profesionalisme. Yang kedua syuro. Nah, itu pemimpin wajib melibatkan guru, dosen, dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan kurikulum dan kebijakan strategis. Untuk apa? Untuk menghindari kediktatoran. Nah, dalam kolaborasi dia mewajibkan forum berkolaborasi yang terstruktur untuk keputusan kolektif mengenai metode pengajaran. Kemudian adil, maka pemimpin harus adil dalam alokasi bahan mengajar, promosi jabatan, distribusi fasilitas belajar yang objektif. Nah, kolaborasinya menetapkan metrik kinerja bersama yang adil, yang transparan, memastikan sumber daya dialokasikan berdasarkan kebutuhan program. Nah, kemudian Fatona. Maka dalam kepemimpinan Fatona ini pemimpin wajib memiliki kompetensi pedagogik dan strategik. Serta mendorong pengembangan profesional berkelanjutan bagi semua pendidikan. Dan kolaborasinya mendorong berbagai praktek terbaik antar guru, dosen untuk meningkatkan kapasitas kolektif dalam inovasi pembelajaran. Kemudian penguatan kontekstualnya, nilai aswaja an-nahdiyahnya. Misalnya dalam tawasud dan itidal, ada moderasi dan keseimbangan. Bagaimana sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kiri atau kanan, menyeimbangkan beragam kepentingan di lingkungan pendidikan. Menghindari kebijakan ekstrim dan memecah belah. Kurikulum berorientasi kemaslahatan mayoritas siswa. Memperkuat nilai adil dan suro dalam tata kelola. Kemudian dalam tasamuh, di situ ada toleransi dan inklusivitas. Keterbukaan terhadap keragaman latar belakang siswa guru dan metode pengajaran serta sesuai etika pendidikan. Di mana di situ membangun lingkungan manajerial yang menerima kritik dan masukan. Mempromosikan inklusivitas akademik di semua lini dan juga menguatkan prinsip kolaborasi antar stakeholder pendidikan. Berikutnya adalah di dalam tawazun. Tawazun itu ada keseimbangan holistik. Keseimbangan pengembangan intelektual, emosional, spiritual siswa, serta kepentingan institusi dan kesejahteraan pendidik. Maka dalam tawazun ini dirumuskan visi fokus pada pembentukan karakter,
memastikan dampak etis jangka panjang dan juga menguatkan patronah dan visi adaptif. Nah, kemudian dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar itu kaitannya dengan etika pengawasan. Mendorong kepatuhan kode etik dan mencegah praktek menyimpang melalui pengawasan bijaksana dan profesional. Yaitu dalam rangka menindak tegas pelanggaran kode etik guru dan administrasi, menjaga akuntabilitas akademik dan integritas institusi, dan juga memperkuat nilai amanah dan tanggung jawab. Rumusan solusi berbasis nilai kebangsaan. Bagaimana? Dalam hal Pancasila, misalkan Persatuan Indonesia Sila ketiga. Dalam kepemimpinan pendidikan, pemimpin menjadi perekat mengutamakan kualitas pendidikan di atas kepentingan kelompok. Nah, kolaborasi manajerialnya menghilangkan silo mentality tadi. Menekankan identitas institusi tunggal, memprioritaskan mutu lulusan kolektif. Nah, Pancasila di dalam kerakyatan sila keempat, dalam kepemimpinan pendidikan menerapkan kepemimpinan partisipatif, melibatkan suara guru, staf, siswa, mahasiswa dalam kebijakan. Nah, kolaborasi manajerialnya memperkuat keterbukaan melalui dialog triparti atau mencapai keputusan bersama. Nah, Pancasila keadilan sosial di sila kelima dalam kepemimpinan pendidikan itu memastikan distribusi beasiswa, fasilitas, kesempatan pengembangan diri yang setara bagi semua siswa dan pendidik. Nah, kolaborasi manajerialnya adalah mendorong gotong royong antar sekolah, universitas, sumber daya antar institusi. Dan kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika, menghargai keberagaman. Kepemimpinan pendidikan di situ menghargai keberagaman budaya, agama, pandangan politik sebagai kejayaan yang harus dikelola. Kolaborasi manajerialnya menciptakan lingkungan belajar inklusif, menyambut perbedaan pendapat akademik sebagai masukan. Nah, karena itulah teman-teman semua, kita dapat menyimpulkan bahwa problem utama yang terdiagnosis adalah dalam hal kepemimpinan adalah diantaranya adanya krisis integritas dana dan kelembagaan visi pedagogi. Kemudian problem utama dalam manajerialnya mentalitas silo dan juga rendahnya kepercayaan. Maka kemudian rekomendasi aksi khusus untuk di sektor pendidikan ini perlu ada pelatihan kepemimpinan kepala sekolah berbasis karakter, yaitu berbasis amanah dan tawasud. Kemudian mekanisme suro kurikulum wajib yaitu suro dan tawajud. Lalu ada audit keadilan akademik, adil, keadilan sosial, tasamuh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, kerangka kepemimpinan yang berbasis nilai terintegrasi yaitu mengintegrasikan etika universal Islam dan semangat persatuan nasional yaitu Pancasila sebagai solusi yang komprehensif. Ada nilai Islamnya, ada aswajanya, ada Pancasilanya. Baik, itulah diantaranya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat dalam kesempatan pembahasan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.